Om Swastiastu, Salam Harmoni. Perkenalkan, saya Gusti Putu Fania Lantari dengan NIM 24110313002, nomor absen 23 dari kelas M semester 3 dari kampus STP Undiksa, Denpasar. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah video mengenai ketidakharmonisan antara hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Selamat menyaksikan. Saudara, banjir besar melanda sejumlah kawasan di Bali. Hingga siang tadi, BPBD Provinsi Bali telah menerima sebanyak 55 laporan titik banjir tersebar di sejumlah Bali selama ini dikenal sebagai pulau yang menjunjung tinggi keharmonisan hidup. Filosofi Trihita Karana yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam menjadi fondasi dalam menata kehidupan masyarakatnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, peristiwa banjir yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Bali mengajak kita untuk merenung. Apakah harmoni tersebut masih terjaga, khususnya dalam hubungan manusia dengan alam? Banjir bukan sekedar peristiwa alam yang datang tanpa sebab. Dalam perspektif Trihita Karana, banjir dapat dipahami sebagai tanda terjadinya disharmoni pada aspek pelemahan, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Alam sejatinya memiliki kemampuan menjaga keseimbangannya sendiri. Namun, ketika manusia kurang bijaksana dalam mengelola ruang hidup, keseimbangan itu perlahan akan terganggu. Salah satu penyebab utama banjir di Bali adalah peningkatan volume sampah, terutama sampah plastik yang turut memperparah kondisi lingkungan. Saluran air yang tersumbat sampah menghambat aliran air, sehingga hujan dengan intensitas tinggi akan menyebabkan genangan dan banjir. Selain itu, perubahan tata guna lahan menjadi penyebab banjir. Alih fungsi lahan seperti sawah dan daerah resapan air menjadi kawasan permukiman ataupun pariwisata telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Padahal sawah dan sistem irigasi tradisional seperti subak bukan hanya sarana produksi pangan, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga ekologis yang mengatur aliran air secara alami. Faktor lainnya adalah pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Ketika pembangunan lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek dan mengabaikan keseimbangan alam, maka risiko bencana ekologis pun meningkat. Banjir menjadi pengingat bahwa alam memiliki batas yang perlu dihormati. Menghadapi persoalan tersebut, upaya penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, berkelanjutan, dan tetap berpijak pada nilai-nilai Trihita Karana, agar keseimbangan hidup dapat kembali terjaga. Masyarakat perlu memperlakukan alam dengan lebih bijaksana. Lingkungan harus diberi ruang untuk menjalankan fungsinya secara alami. Daerah resapan air perlu dilindungi. Kawasan yang mulai gundul harus dihijaukan kembali. Dan sungai seharusnya dijaga sebagai bagian dari ekosistem hidup. Penataan ruang pun perlu dilakukan dengan lebih hati-hati, sehingga pembangunan tidak menghilangkan ruang hijau yang sangat dibutuhkan alam. Selain itu, langkah-langkah sederhana seperti pembuatan sumur resapan dan lubang biopori dapat membantu air hujan meresap ke tanah dan mengurangi genangan. Selain itu, persoalan sampah juga harus mendapat perhatian yang khusus. Kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendukung upaya daur ulang dapat membantu meringankan beban lingkungan. Nah, melalui nilai Trihita Karana, kita diajak untuk menata kembali keseimbangan antara alam, sesama manusia, dan juga Tuhan. Dengan kesadaran, kepedulian, dan juga tindakan nyata yang dimulai dari hal-hal sederhana, harmoni bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan untuk hari ini dan juga untuk generasi yang akan datang.